One, two, three. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tasa Inilarasati. Saya adalah mahasiswa S1 Fakultas Psikologi dari Universitas Mercu Buana Yogyakarta. Di sini sebelum membahas permasalahan yang akan saya bicarakan, saya akan menceritakan mengenai diri saya terlebih dahulu. Saya adalah seseorang yang periang, mudah untuk diajak kerjasama, berdedikasi tinggi, ramah, sopan, suka membantu orang lain, dan komit terhadap keputusan yang sudah saya ambil. Saya juga tidak mudah menyerah menghadapi rintangan dalam hidup. Selalu ingin mencoba sesuatu yang baru dan berkembang serta fokus pada tujuan saya. Dalam menjalankan sesuatu, saya selalu berusaha melakukan yang terbaik. Saya tidak bisa jika melihat sesuatu yang menurut saya kurang pas. Kemudian, saya juga merupakan seorang pendengar yang baik loh. Jika ada teman saya yang membutuhkan saran atau sekedar ingin didengarkan ceritanya, saya akan berusaha untuk memberikan yang terbaik untuknya. Baiklah, karena saya termasuk orang yang suka membantu sesama dan saya memiliki ketertarikan terhadap permasalahan yang akhir-akhir ini sering terjadi atau sering dibahas, yaitu toxic relationship. Jadi saya akan membahas mengenai toxic relationship agar teman-teman semua tidak terjebak di dalam hubungan yang toxic. Jadi, menurut Dr. Sherry Jacobson, pendiri Herli Therapy, mengatakan bahwa sebuah hubungan yang toksik pada dasarnya adalah hubungan yang secara fundamental tidak sehat dan menyebabkan dirimu atau orang lain terluka secara mental ataupun fisik. Sedangkan menurut Dr. Lillian Glass, toxic relationship sendiri diartikan sebagai setiap hubungan antar orang yang tidak saling mendukung dan menunjukkan konflik dalam hubungan ketika satu orang berusaha untuk merusak pasangannya. Hal tersebut biasanya ditunjukkan oleh adanya persaingan, tidak hormat, dan kurangnya kekompakan. Jadi intinya, toxic relationship adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan hubungan tidak sehat yang ditandai dengan perilaku tidak baik dan bersifat merusak sehingga berdampak buruk bagi kesehatan fisik maupun mental seseorang. Toxic relationship ini dapat terjadi di mana saja. Dapat terjadi di hubungan pertemanan, dalam hubungan romantik atau dengan pasangan, bahkan bisa juga di dalam hubungan keluarga kita sendiri. Dalam hubungan berteman, akhir-akhir ini kita pasti sering mendengar kata-kata seperti wah temenmu toksik tuh, atau dia toksik banget sih jadi teman di dalam keseharian kita. Namun apakah kalian benar-benar tahu apa itu teman yang toksik atau toxic friendship? Lalu, apakah kalian pernah mendengar ada anggota keluarga teman kalian atau orang di sekitar kalian yang membuat anggota keluarga lainnya merasa insecure? Apakah menurut kalian itu adalah toxic family? Ya, namun sayangnya pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai toxic relationship dalam hubungan romantis atau dalam hubungan dengan pasangan. Amanda Major, kepala praktik di Yayasan Hubungan Relate mengatakan, dalam sebuah hubungan yang sehat, ada rasa saling menghormati dan kemampuan untuk berbagi perasaan tanpa rasa takut akan dikritik atau dipermalukan. Nah, namun di dalam hubungan toksik ini justru yang terjadi sebaliknya teman-teman. Lalu, seperti apa sih perbedaan antara hubungan asmara yang sehat dan hubungan asmara yang toksik? Hubungan asmara yang sehat akan saling terbuka kepada pasangannya, kemudian akan saling menghargai, saling percaya, komunikasinya baik, dapat menjadi diri sendiri dan equality. Sedangkan hubungan asmara yang toksik, yaitu selalu dikontrol oleh pasangannya, sulit menjadi diri sendiri, tidak mendapat dukungan, menerima kekerasan fisik maupun emosional, dan sering dibohongi. Kemudian, apa sih ciri-ciri perilaku pasangan yang dapat memicu toxic relationship? Ciri yang pertama yaitu silent treatment. Silent treatment adalah suatu sikap di mana seseorang mendiamkan atau mengabaikan orang lain dengan menolak berbicara.
Ini biasanya terjadi ketika individu tersebut merasa marah, frustasi, atau terlalu kewalahan dalam menghadapi suatu masalah. Silent treatment ini menolak membahas masalah yang ada, baik sekarang maupun nanti. Silent treatment juga dapat menjadi salah satu bentuk kekerasan emosional. Sebagian orang menggunakannya sebagai alat untuk mengontrol seseorang atau menciptakan jarak emosional. Yang kedua adalah controlling. Controlling merupakan tindakan seseorang untuk selalu mengatur kehidupan pasangannya yang membuat hilangnya batas-batas privasi yang semestinya menjadi hak-hak masing-masing individu. Aksi memanipulasi situasi pun tidak segan dilakukan agar pelaku toksik ini bisa mengendalikan korban dalam semua aktivitas dan keputusannya. Misalnya saja dalam memilih karir, berteman, hingga aktivitas sehari-harinya. Yang ketiga adalah verbal abuse. Verbal abuse ini merupakan tindakan pelaku toksik saat mengucapkan kalimat-kalimat kasar terhadap pasangannya, seperti menghinanya atau juga memaki-maki dengan kata-kata yang kasar. Yang keempat adalah physical abuse. Physical abuse merupakan situasi di mana terjadi suatu intensional kontak fisik yang dilakukan seseorang atau pasanganmu terhadap tubuhmu, seperti memukul, menendang, ataupun mendorong. Hal ini tentu sangat tidak benar. Yang kelima adalah condescending. Pasangan dengan ciri-ciri yang suka merendahkan pasangannya ini juga merupakan pemicu timbulnya toksik dalam sebuah hubungan. Contohnya seperti mengatakan pasangannya bodoh atau mengatakan bahwa pasangannya mengecewakannya. Dan yang terakhir adalah posesif. Posesif adalah ketika seseorang menginginkan pasangannya hanya fokus kepadanya saja, lalu melarang pasangannya dalam segala hal seperti berkomunikasi dengan temannya, melakukan hal-hal yang disukai pasangannya, atau mengatur segala sesuatu dalam hidup pasangannya. Ini udah fix banget nih kalau itu adalah hubungan toksik. Pasangan yang abusive sengaja melarang pasangannya memiliki kehidupan lain di luar hubungan mereka, termasuk menemui keluarga dan teman-temannya. Sebenarnya tidak masalah jika ingin bersama dengan pasangan. Namun, jika sampai mengekangnya, itu benar-benar sudah kelewatan. Lalu, apa sih pengaruh hubungan toksik terhadap kesehatan mental kita? Hubungan yang toksik tentu akan banyak dampak negatifnya, terutama kepada kesehatan mental kita, seperti kurangnya kepercayaan diri, menghabiskan energi, resiko tekanan yang sangat banyak seperti stres, depresi, bahkan gangguan kecemasan, dan juga rasa kehilangan yang ekstrim, baik kehilangan waktu, kehilangan hubungan sosial, bahkan kehilangan diri sendiri. Nah, gimana nih sejauh ini? Apakah kalian terlibat dalam hubungan toksik? Atau orang di sekitar kalian ada yang mempunyai hubungan yang toksik? Jika sudah menyadarinya, lantas bagaimana sih cara agar dapat terlepas dari hubungan toksik? Sebenarnya, kebanyakan orang-orang yang terlibat di dalam hubungan toksik cenderung akan susah untuk melepaskan pasangannya, baik itu pelaku ataupun korbannya. Korban toxic relationship ini akan merasa ada yang hilang atau merasa takut jika harus melepaskan pasangannya. Ada rasa ingin berpisah, namun ingin bersama. Dalam beberapa kasus, kalian dapat mengatasi masalah ini dengan berdiskusi bersama pasangan kalian. Jika kamu merasa hubunganmu toksik, penting untuk melakukan percakapan dengan pasanganmu tentang dinamika hubungan yang kalian jalani. Diskusikan bersama apa yang sebaiknya kalian lakukan atau solusi apa yang dapat kalian jalankan. Kemudian, kalian juga bisa konsultasi kepada ahlinya. Sangat penting untuk mencari bantuan seorang terapis untuk menjelaskan letak toksiknya hubungan kalian di mana dan mengembalikan dinamika hubunganmu dan pasanganmu ketika kalian sama-sama bingung. Namun memang, jika hubungannya sudah toksik, maka akan sulit untuk diselamatkan.
Karena kata Dr. Frozen, toxic relationship menguras energimu, membuatmu meragukan dirimu sendiri, menjauhkan diri dari kreativitasmu, dan membuatmu merasa kurang diinginkan. Kamu merasa lebih banyak keruntuhan daripada yang terendah, tetapi kebanyakan toxic relationship akan merusak inti pada dirimu. Jadi, bagaimana cara lepas dengan pasangan yang toksik? Yang pertama adalah mencari bantuan. Kalian harus mencari bantuan kepada siapa saja yang kalian percayai. Contohnya seperti keluarga atau sahabat kalian. Yang kedua, ungkapkan perasaanmu. Ungkapkan perasaanmu terhadap pasanganmu jika dirimu sudah tidak bisa menjalani hubungan dengannya lagi. Beritahukan alasannya jika kalian terus bersama, kalian akan kehilangan jati diri kalian. Yang ketiga, buatlah keputusan. Kalian harus benar-benar yakin untuk mengakhiri hubungan kalian. Kalian harus berkomitmen dengan diri kalian sendiri bahwa kalian tidak akan pernah kembali kepada hubungan toksik tersebut. Dan tinggalkanlah pasangan kalian. Yang keempat, kelilingi diri dengan lingkungan positif. Yap, benar sekali. Jika kalian sudah keluar dari hubungan kalian yang toksik itu, pikiran dan mata kalian akan lebih terbuka pada lingkungan di sekitar kalian. Kalian akan tahu bahwa sebenarnya banyak orang yang mendukung kalian supaya tidak terjerat pada hubungan toksik yang pernah kalian jalani. Tentunya bergabunglah dengan lingkungan di sekitar kalian yang lebih positif. Lingkungan yang adanya serasa saling mendukung dan membuat kemampuan kalian berkembang. Yang kelima, sibukkan diri kalian dengan kegiatan yang lebih positif. Jika lingkungan kalian sudah positif, waktunya kalian menyibukkan diri kalian dengan kegiatan-kegiatan yang lebih positif dan sesuai dengan minat kalian. Selama dalam hubungan toksik itu, kalian kan dikekang untuk melakukan minat kalian. Nah, inilah saatnya untuk kalian melakukan hal-hal yang kalian inginkan. Jika kalian sibuk dengan hal-hal yang kalian inginkan dan itu lebih positif, tanpa disadari kalian akan perlahan-lahan melupakan mengenai hubungan toksik yang pernah kalian jalani dan kalian akan semakin berkembang ke depannya. Jadi bagaimana? Keluar dari toxic relationship pasti sangat menggembirakan, bukan? Selain dapat melakukan hal-hal yang kamu inginkan, kesehatan baik fisik maupun mental akan lebih terjaga. Ingatlah, jika kalian sudah bermaaf-maafan dengan masa lalu kalian yang toksik itu, bukan berarti mantan pasanganmu itu sudah tidak toksik. Jangan sampai kalian terjerumus lagi ke dalam hubungan yang toksik itu. Kalian hanya perlu memaafkan dan berkembang menjadi lebih baik lagi. Baiklah, sekian video saya. Terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.